Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam renungan di hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Jika kamu mencari satu orang yang akan mengubah hidupmu, lihat dan pandanglah di cermin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami sepanjang malam hingga hari ini, tetap dalam kasih penyertaan-Mu. Tuhan menyertai dan memberkati kami hingga kami tetap beroleh kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Pengkhotbah 11 ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudaraku dalam nama Tuhan, dunia ini penuh ketidakpastian. Siang yang terik bisa berganti mendung dalam sekejap. Arah angin tidak bisa dikendalikan. Iklim dan cuaca tak menentu. Ekonomi mengalami fluktuasi. Harga saham bisa merosot atau meroket drastis. Politik dan kebijakan para pemimpin juga bisa berubah. Menghadapi ketidakpastian itu, kita bisa menjadi gamang, penuh kecemasan, namun bisa juga menjadi serakah, egois, serta tidak mempedulikan orang lain. Sepasang suami istri yang mempunyai perusahaan EO nyaris gulung tikar karena tertipu oleh kliennya. Juga karena tunggakan pembayaran dari klien-klien yang lain yang jumlahnya mencapai miliaran. Semua aset sudah mereka terjual untuk menutupi pembayaran pada para vendor. Sampai-sampai untuk memulai usaha baru mereka sudah tidak punya modal lagi. Setelah gagal, mereka sadar bahwa dengan kekuatan dan pengetahuan manusia, apalagi dunia ini, tidak ada yang dapat diandalkan. Lalu mereka memulai usaha baru dengan iman dan doa. Maka bisnisnya pun mulai dipulihkan. Kali ini mereka mau mengandalkan Tuhan. Mereka percaya apa sulitnya mengendalikan cuaca bagi Sang Pencipta. Maka sang suami istri itu bersatu hati terus setia berdoa memohon pertolongan Tuhan, sehingga event tersebut bisa berjalan dengan lancar dan usahanya sukses kembali. Saudara dalam nama Tuhan, jangan kita berjuang sendirian. Andalkan dan libatkan Tuhan dalam setiap usaha kita. Tanpa anugerah Tuhan, maka semuanya begitu terbatas, bahkan akhirnya menjadi sia-sia. Tanpa dukungan Tuhan, maka semua akan berjalan begitu berat. Yang kita butuhkan adalah kasih karunia Tuhan dan dukungan dari surga. Berita baiknya adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Dia sangat mau terlibat dalam mendukung setiap usaha kita. Satu sentuhan kebaikan Tuhan sudah cukup untuk mengubah jalan hidup, agar perjalanan kita menjadi baik. Mau terus-menerus menyentuh hidup kita, mari tetap sandarkan hidup kita kepada kebaikan Tuhan. Lagi, sampai anugerahnya melimpah atas hidup kita. Syukurnya, Allah selalu bersama kita dalam setiap situasi. Dia tetap memegang kendali dan otoritas, sekalipun di tengah ketidakpastian yang kita hadapi. Namun Dia tidak ingin kita hanya berpangku tangan, melainkan agar tetap aktif dan produktif, yakni dengan mengerjakan dan menyebarkan kebaikan selama hidup di dunia ini. Kita mewakili Yesus Kristus dalam dunia, bukan sekedar lewat kata-kata dan moralitas, tapi juga melalui pekerjaan kita. Bila kita menjadi garam dan terang dunia, maka kita harus pula menjadi garam dan terang dalam setiap pekerjaan maupun aktivitas.
Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Nyanyian rohani kita, jalanmu tak terselami. Menjua-jua, salam sehat. Tuhan memberkati.